warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalian pada sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilman warzuqni pahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kepahaman. Amin. Nah, coba sekarang kalian lihat dulu di kolong mejanya apakah ada sampah. Tidak, kalau ada silahkan kalian buang dulu sampahnya ke tempat sampah. Terus rapihkan dulu mejanya, jangan ada yang cengkok. Nah, sudah rapi semua. Sekarang coba lihat bajunya. Udah pada rapih belum? Nah, rapihin dulu ya. Sudah. Nah, sekarang apakah ada yang tidak hadir? Lihat temennya ada yang tidak hadir tidak? Wah, temennya pada hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar materinya tentang taubat. Siapa di sini yang tahu taubat itu apa? Wah, nggak ada yang tahu ya. Nih, taubat itu berasal dari kata bahasa Arab tawwaba. Tawwaba yang artinya kembali ya. Yang artinya kembali. Nah, taubat itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu yang artinya yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu tawwaba, yang artinya kembali. Nah, misalnya dia bertaubat, berarti artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Nah, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi apa? Taubat itu artinya kembali. Taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakannya semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara syar'i ya, nah, apa coba taubat secara syar'i? Siapa yang tahu? Taubat secara syar'i itu meninggalkan dosa karena takut pada Allah. Nah, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menghadapinya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, di sini ibu sekarang akan bercerita dulu sedikit ya, kisah orang yang bertaubat. Nah, Ma'iz bin Malik Al-Aslami pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menjolimi diriku karena aku telah berzina. Oleh karena itu aku ingin agar Anda berkenan membersihkan diriku." Namun beliau menolak pengakuannya
Keesokan harinya, dia datang lagi kepada beliau sambil berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Namun beliau tetap menolak pengakuannya yang kedua kalinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menemui kaumnya dengan mengatakan, "Apakah kalian tahu bahwa pada akalnya Maiz ada sesuatu yang tidak beres yang kalian ingkari?" Mereka menjawab, "Kami tidak yakin jika Maiz terganggu pikirannya. Setahu kami, dia adalah orang yang baik dan masih sehat akalnya." Untuk ketiga kalinya, Maiz bin Malik datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan dirinya dari dosa zina yang telah diperbuatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirimkan seseorang menemui kaumnya untuk menanyakan kondisi akal Maiz. Namun mereka memberitahu kepada beliau bahwa akalnya sehat dan termasuk orang yang baik. Ketika Maiz bin Malik datang keempat kalinya kepada beliau, maka beliau memerintahkan untuk membuat lubang eksekusi bagi Maiz. Akhirnya beliau memerintahkan untuk merajamnya, dan hukuman rajam pun dilaksanakan. Suatu ketika ada seorang wanita seorang wanita Gomidiyah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, diriku telah berzina, oleh karena itu sucikanlah diriku." Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghiraukan, bahkan menolak pengakuan wanita tersebut. Keesokan harinya wanita tersebut datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menolak pengakuanku? Sepertinya engkau menolak pengakuanku sebagaimana engkau telah menolak pengakuan Maiz. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya kamu ingin tetap bertaubat, maka pulanglah sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi kepada Rasulullah sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain. Dia berkata, "Inilah bayi yang telah aku lahirkan." Beliau lalu bersabda, "Kembalilah dan susui bayimu sampai kamu menyapihnya." Setelah memasuki masa sapihannya, wanita itu datang lagi dengan membawa bayinya. Sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Nabi Allah, bayiku ini telah aku sapih dan dia sudah dapat menikmati makanannya sendiri." Kemudian beliau memberikan bayi tersebut kepada seseorang di antara kaum muslimin dan memberikan untuk melaksanakan hukuman rajam. Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Nah, sampai sini ya. Sampai sebatas dada saja. Nah, setelah itu beliau memerintah orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu Khalid bin Walid ikut serta melempari wanita tersebut dengan batu. Tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid. Seketika itu dia maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar taubat. Sekiranya
seperti itu dilakukan oleh seorang pemilik al-maks, niscaya dosanya akan diampuni. Setelah itu beliau memerintahkan untuk menyolati jenazahnya dan menguburkannya, yaitu dari hadis riwayat Muslim. Nah, apabila pembelajaran dari para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun keimanan dan keilmuan mereka tinggi dan terus-menerus menuju kesempurnaan, tetap saja mereka bukanlah manusia yang masum dari dosa-dosa. Karenanya, tidaklah seorang pun di antara mereka yang berbuat dosa kecuali dia segera mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera kembali kepada Allah dengan segera bertaubat. Nah, bahkan mereka tidak segan-segan untuk minta ditegakkan had, atau jika dosanya mempunyai hukum had, guna membersihkan dosa-dosa mereka, dan ini menunjukkan kuatnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujurnya niat mereka dalam bertaubat. Nah, coba siapa yang tahu di sini hakikat taubat itu seperti apa? Siapa yang tahu hakikat taubat itu? Nah, tulis ya. Hakikat taubat. Nah, hakikat taubat itu perasaan hati menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Apa tadi? Hakikat taubat itu perasaan hati yang menyesali maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Nah, melakukan amal soleh dan meninggalkan larangannya adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Nah, kalian kalau misalnya punya dosa, kalau melakukan kesalahan yang tidak baik, nah kalian harus bertobat dengan mewujudkan perbuatan yang awal, walaupun sedikit tapi maknanya banyak, besar gitu ya, dengan istighfar astagfirullahaladzim, seperti berkata kasar. Nah, itu nggak boleh ya. Kan kalian siapa di sini yang suka berkata kasar? Ada tidak? Nah, itu nggak boleh ya. Kalian kalau, tapi jangan disengajain abis berkata kasar lalu astagfirullahaladzim. Jangan dibiasain karena kita udahlah biarin berkata kasar, nanti kita taubat lagi dengan astagfirullah. Itu jangan dibiasain, nantinya jadi kebiasaan. Oke? Nah, taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Robnya, inabah atau kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, kita kalau udah taubat itu harus konsisten, udah taubat, jangan melakukan kesalahan yang fatal lagi ya. Nah, sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu belum dianggap bertaubat. Nah, kalau masih melakukan maksiat atau apa, itu dianggapnya belum taubat. Walaupun aku mau taubat. Nah, kalau ngelakuin lagi itu berarti belum betul-betul bertaubat. Seseorang dianggap bertaubat nih ya jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya
terus-menerus melakukan dosa. Nah, tanamkan makna taubat oleh kalian dalam hati sebelum diucap secara lisan ya. Aku mau bertaubat nih. Harus yakin dulu hati kita, baru diucapin. Jangan udah diucapin nanti kayak gitu lagi, kan itu namanya tidak konsisten. Gitu ya. Nah, kita itu senantiasa harus mengingat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keterangan. Nah, terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka yang diancamkan bagi pendosa. Nah, berusaha terus melakukan itu agar takut dan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala semakin menguat dalam hati. Nah, demikian ia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan cemas agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Nah, siapa di sini yang mau masuk surga? Nah, kalian kalau mau masuk surga, kalian harus optimis dengan diri kalian. Kalau kalian berbuat kesalahan, kalian kalau memang benar-benar mau bertobat, kalian harus bertaubat yang betul-betul mengingat kalau mau masuk surga, kita harus bertaubat, jangan melakukan kesalahan lagi dan lagi. Begitu ya. Ngerti tidak? Oke. Nah, taubat itu wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh dinanti-nanti. Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segera bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Namun dalam bertaubat seseorang harus memenuhi syaratnya. Nah, adapun syarat menurut Syekh Abdul Qadir ya, Abdul Qadir Jailani mengatakan syarat taubat itu intinya ada 3 ya. Syekh Abdul Qadir ada 3 syaratnya. Yang inti syaratnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu apa? Coba lihat di buku. Siapa yang tahu? Yang pertama itu menyesali. Apa yang tahu kedua apa? Yang tahu? Kedua itu meninggalkan kesalahan. Dan yang ketiga apa? Berjanji tidak akan mengulangi. Nah, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Nah, tuh harus berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Nah, kita itu kalau berbuat dosa, apalagi yang tadi ibu sudah ceritakan ya, ada perbuatan zina, kan itu perbuatan dosa yang sangat besar sekali ya dosanya. Nah, kita itu harus menyesali. Nah, jangan melakukan kesalahan itu lagi dan tidak boleh mengulangi apalagi. Nanti kita belum bertaubat, masih terus dosa kita semakin banyak, kan nggak baik nantinya. Nanti kita akan masuk neraka. Emang kalian mau pada masuk neraka? Tidak kan?
Nah, nggak boleh, jangan melakukan perbuatan keji seperti itu ya. Kalian itu anak baik semuanya, jadi harus baik-baik, tidak boleh melakukan kesalahan yang fatal ya. Oke, mengerti tidak sampai sini? Coba sekarang buka bukunya, halaman tentang taubat halaman berapa ya, ibu lupa. Sok, buka dulu bukunya. Di situ ada isian. Sok coba sama kalian isi di situ ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di situnya. Oke? Nah, baik anak-anak, apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah? Oke, sudah ya. Nah, jadi kesimpulannya, taubat. Taubat itu ada taubat di masa sekarang dan taubat yang akan datang. Yang dimaksud taubat di masa sekarang itu yaitu taubat yang meninggalkan secara langsung dosa yang sedang dilakukan. Sedangkan taubat masa yang akan datang yaitu bertekad untuk tidak melakukan kembali. Nah, jadi kalian jangan nanti melakukan maksiat terus bertaubat. Nah, kalau mau melakukan maksiat sekarang melakukan maksiat, kalau sudah tobat ya sudah tobat, jangan melakukan kembali. Oke. Nah, adapun taubat itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, taubat secara umum. Yang kedua, taubat secara khusus. Dan yang ketiga, taubat yang paling khusus. Nah, taubat secara umum. Taubat ini adalah taubat maksiat, yaitu taubatnya orang-orang yang bermaksiat. Yang kedua, taubat secara khusus, yaitu taubat dari taubat umum. Taubat ini adalah taubatnya para nabi terdahulu. Sedangkan taubat yang paling khusus adalah taubat dari perhatian terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah taubatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait. Nah, jadi taubat mereka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istilah taubat ini diketahui di kalangan ahli suluk saja. Nah, di sini Ibu ada sedikit bukan motivasi ya, apa ya? Ini ya. Hidup adalah perjalanan melatih diri dalam 4 hal bagi meningkatkan keimanan. Nah, yang pertama ada taubat, ada muraqabah, ada muhasabah, dan ada mujahadah. Nah, yang pertama taubat, yaitu mengosongkan diri dari perkara-perkara. Nah, sedangkan muraqabah itu yakni senantiasa merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhasabah. Muhasabah itu menyadari diri. Nah, berpikir dan berusaha berbuat yang lebih baik senantiasa setiap masa. Nah, yang terakhir, mujahadah, yaitu berjuang dan berusaha bersungguh-sungguh melawan hasutan dalam menangani jiwa daripada perkara-perkara keji dan munkar. Nah, mungkin sekian. Oh iya, tugas dari Ibu, tolong kalian meresum ya materi hari ini. Nanti dikirimin aja lewat email Ibu, oke ya? Nanti tahu kan email Ibu. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.